Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Febriansyah dengan NIM 11950115094. Saya berasal dari kelas G, angkatan tahun 2019, jurusan Teknik Informatika Winsus Karyo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sistem operasi. Penjelasan saya kali ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah apa itu sistem operasi, dan yang kedua adalah tujuan dari sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Pastinya semuanya bertanya-tanya tentang mengapa kita harus menggunakan sistem operasi, dan apa sih sebenarnya sistem operasi itu. Sistem operasi merupakan sebuah program yang mengelola perangkat keras dan juga aplikasi komputer. Nah, jadi sistem operasi ini merupakan sebuah program yang akan menghubungkan antara perangkat keras dan juga aplikasi komputer, di mana sistem operasi ini nantinya berfungsi untuk penghubung antara perangkat keras dan juga aplikasi komputer. Nah, sistem operasi itu contohnya itu adalah Windows, di mana Windows ini digunakan pada laptop pada umumnya. Lalu Linux sama seperti Windows digunakan untuk laptop ataupun PC. Lalu Ubuntu, lalu Mac OS digunakan pada MacBook. Lalu iOS di mana digunakan pada handphone keluaran Apple. Lalu Android yang digunakan pada handphone pada umumnya. Sistem operasi juga merupakan dasar dari program aplikasi, serta sebagai perantara antara pengguna komputer dan juga perangkat keras. Nah, seperti saya bilang tadi, dia ini digunakan sebagai penghubung antara pengguna komputer dan juga perangkat keras. Itulah gunanya dari sistem operasi ini. Jadi ketika sebuah laptop ataupun handphone ini tidak memiliki sistem operasi, maka dia tidak akan ada penghubung antara penggunanya dan juga perangkat kerasnya. Lalu kita masuk pada diagram dari sistem operasi, di mana diagram ini menunjukkan pengguna 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini contohnya itu adalah menggunakan word processor, di sini text editor, web browser, dan juga lain-lain. Nah, ini dihubungkan oleh operasi ataupun sistem operasi, di mana dia akan dihubungkan oleh sistem operasi. Melalui sistem operasi maka nanti akan masuk ke sistem aplikasi program dan juga pada komputer hardware-nya. Jadi, user ataupun pengguna dan juga hardware ini merupakan perangkat kerasnya, ini dihubungkan oleh sistem operasi, di mana sistem operasi ini terletak di tengah-tengah antara sistem ataupun aplikasi program dan juga perangkat kerasnya. Perangkat keras ini dibagi menjadi 3, contohnya itu adalah CPU, memori, dan juga perangkat input-output. Selanjutnya itu adalah tujuan sistem operasi. Jadi, tujuan adanya sistem operasi ini adalah kenyamanan dan juga efisiensi. Di mana kenyamanan ini sistem operasi akan membuat dari perangkat keras tadi yang digunakan oleh pengguna nantinya akan muncul pada layar ataupun perangkat keras monitor. Nah, di situ nanti adanya sistem operasi sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dengan adanya kenyamanan pada user. Lalu efisiensi. Efisiensi sendiri itu adalah efisien di mana ketika user ingin menggunakan misalkan Word ataupun menggunakan web browser, ini akan berlaku secara efisien. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan sistem operasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.